Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya Muhammad Ilham. Saya Muhammad Nurulza. Saya Muhammad Latif. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sedikit tentang cahaya alat optik. Apa sih yang tidak diketahui tentang cahaya? Tidak tahu. Bisakah sekadar merasakan bentuk dari cahaya? Sebelum saya menjelaskan, mari kita bahas bareng-bareng. Jadi, cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik atau transversal yang dapat dilihat oleh mata. Sifat-sifat cahaya: merambat lurus. Sifat yang pertama, merambat lurus. Contohnya cahaya senter atau sinar matahari. Sifat yang pertama, merambat lurus. Contohnya cahaya senter atau sinar matahari yang masuk lewat celah. Sifat yang kedua, dapat dilakukan atau refleksi. Terjadi jika mengenai permukaan, terbagi menjadi pantulan teratur atau cermin dan pantulan laut. Yang sifat yang ketiga, dapat dibiaskan atau refraksi. Membelokkan arah tampak cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Sifat yang ketiga, dapat menembus benda bening. Cahaya menerangi benda di balik kaca. Dan sifat yang terakhir, dapat diuraikan atau dispersi. Contohnya, penguraian cahaya putih menjadi spektrum warna atau pelangi. Oke, berikutnya pemantulan cahaya pada cermin. Pemantulan cahaya mengikuti hukum Snellius, yaitu sudut datang sama dengan sudut mantul. Pada cermin datar, bayangan maya rendah sama besar dan terbuka sisi kiri dan kanan. Pada cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Bayangan bisa nyata atau maya, tegak atau terbalik, dibesar atau diperkecil, tergantung letak bedanya. Pada cermin cekung bersifat menyebabkan cahaya atau divergen. Bayangan selalu maya, tegak, diperkecil, contohnya seperti spion kendaraan. Dan selanjutnya, pembiasan cahaya pada lensa. Pembiasan cahaya yaitu dibagi dari dua. Pembiasan pada lensa cekung dan pembiasan lensa cekung. Pembiasan sama juga mengikuti hukum Snellius. Jika cahaya lewat dari renggang ke rapat, cahaya dibelokkan mendekati garis normal dan sebaliknya. Pembiasan lensa cekung ini bersifat konvergen. Bayangan bisa nyata atau maya, diperbesar atau diperkecil, digunakan untuk kacamata hipermetropi. Pembiasan pada lensa cekung ini bersifat divergen. Bayangan selalu maya, tegak, diperkecil, digunakan untuk kacamata miopi. Berikutnya dalam alat optik. Apa yang dalam kita gunakan alat optik? Alat optik adalah alat yang memanfaatkan sifat cahaya untuk membantu penglihatan. Seperti contohnya adalah mata. Alat ini bagian utama adalah film berfungsi sebagai pengatur cahaya. Lensa mata berfungsi untuk akomodasi dan retina tempat bayangan. Alat optik yang juga adalah kacamata atau alat bantu mata yang cacat. Dan alat optik yang juga adalah miopi, terlalu jauh atau bisa dibantu dengan lensa cekung atau kacamata minus. Alat optik yang keempat adalah hipermetropi atau lambung dekat, dibantu dengan lensa cekung atau lensa plus. Kamera menggunakan lensa cekung untuk membentuk bayangan nyata terbalik diperkecil pada film atau sensor. Alat optik yang keenam, loop atau kaca besar. Lensa cekung tunggal untuk melihat benda di bayangan maya juga besar. Alat optik yang lagi adalah mikroskop atau menggunakan dua lensa cekung objektif atau dan triokular untuk melihat benda mikro. Izin bertanya, bagaimana kalau teleskop? Apakah itu termasuk alat optik juga yang biasanya digunakan untuk melihat hal-hal yang jauh?
Oke, jadi alat pelotong itu termasuk alat optik. Kenapa? Karena dalam teleskop juga terdapat lensa yang bantu kita untuk melihat benda yang sangat jauh. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang lambat lurus, dapat dibandingkan refleksi, dibiarkan, refleksi, dan diuraikan seperti dispersi. Sifat-sifat ini memungkinkan kita melihat benda yang memanipulasi cahaya. Dan alat optik adalah benda yang memanfaatkan sifat penampilan dan membiaskan cahaya menggunakan cermin atau lensa untuk membentuk bayangan benda agar terlihat lebih jelas, lebih besar atau lebih dekat. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.